Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikam Mas. Nah, channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Nah, buat teman-teman nih yang baru banget mampir ke channel aku, ya sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, channel ini yakni channel Hikamas membahas terkait dengan ya kasus kriminal gitu ya. Nah, kalau kita namakan judulnya yakni Hah kok bisa gitu ya. Nah, atau HKB, Hah kok bisa ini akan membahas kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan mencengangkan gitu ya. Hah, ini tuh terjadi di Indonesia gitu ya, kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, makanya nanti kita akan kupas, kita akan kulas lebih dalam lagi kenapa ini bisa terjadi gitu ya teman-teman. Makanya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komen ya. Semoga dapat berkembang lagi dari channel akunya seperti itu. Oke, nah kasus kali ini yang akan aku angkat sedang viral juga di beberapa bulan kebelakangan ini gitu ya. Kasus apa tuh ya? Nah, jadi kasus ini juga sempat viral dan juga masuk ke salah satu podcast yang cukup banyak penontonnya gitu ya, di Denny Sumargo. Nah, di pada podcast itu ya seorang ayah dan juga wawa atau kakak dari si ayahnya ini datang ke podcast tersebut gitu ya, untuk menceritakan kronologi sampai dengan kasus hal yang menimpa tersebut kepada si anaknya gitu ya. Nah, makanya ini kita akan bahas kenapa sih ini bisa terjadi gitu ya. Nah, sebelum itu di sini kita ingin tahu siapa sih korban ini gitu ya. Nah, jadi korban ini bernama Ayu gitu ya. Nah, Ayu ini sehari-harinya itu ya biasa ya sekolah. Nah, beliau ini masih berusia 13 tahun gitu ya. Kalau 13 tahun ya sekitaran kelas 5 atau kelas 6 SD gitu ya. Ingin masuk ke SMA gitu. Nah, ya biasa pulang sekolah ya seperti orang normal, namun juga ya ketika orang tua, ketika si Ayu nih pingin sesuatu, pingin HP, pingin seperti ya berkomunikasi dengan teman-temannya, ya dia nih sangat mandiri gitu ya. Dari mana mandirinya? Yakni ya berusaha untuk menjual dari balon milik ya keluarga besarnya gitu yang memiliki usaha tersebut gitu, agar tidak merepotkan dari kedua orang tuanya ini yang juga ternyata memang ya hubungan ayah dan ibunya juga udah bercerai gitu ya, dan memiliki ibu sambung gitu dari si Ayunya tersebut seperti itu. Nah, makanya ya si Ayu nih tinggal gitu ya, tinggal bersama si ibu sambungnya gitu. Nah, pada saat ya kejadiannya itu kok bisa gitu ya, itu kok bisa terjadi pada seorang gadis yang dimana di bawah umur, yang juga ya kemanakah orang tuanya gitu ya. Nah, tadi Ayu ini masih berusia sekitar ya 13 tahunan, masih sekolah dasar di salah satu di daerah yang ada di Palembang gitu ya, Sumatera Selatan gitu. Nah, ketika sekolah ya seperti biasa, lalu ya ini langsung aja kejadiannya ya teman-teman. Nah, pada saat kejadian itu Ayuni lagi pulang sekolah gitu ya. Nah, lagi pulang sekolah, lalu ya pulang terus juga seperti biasa gitu ya. Nah, namun ternyata teman-teman, pas aku lihat tuh ya pada saat kejadian itu pada saat hari Minggu gitu.
pada saat hari Minggu gitu ya. Pada saat hari Minggu ingin ya sekitar jam 12-an sampai dengan jam 1 gitu ya. Ayu nih ya seperti biasa lagi mau nyuci atau sudah selesai menyuci lah ya. Sekitar jam 12 sampai jam 1 tuh nyuci gitu ya di rumahnya sendiri gitu. Nah, pada saat nyuci itu ya udah selesai, ya tidak terjadi apa-apa. Nah, karena memang Ayu nih menepati janji itu ketemuan gitu ya sama teman perempuannya yang juga menjadi seorang saksi ingin mengenalkan kepada seorang pria yang juga ya maybe itu ada ketertarikan sama Ayu dengan juga seorang pria tersebut. Nah, kita namakan prianya ini bernama Kang Ismet Sunandar gitu ya. Kita ya samarkan namanya gitu ya. Kang Ismet Sunandar nih ya teman dari si Ayu ini gitu ya. Kita namakan temannya ini Teh Caca gitu ya. Nah, Teh Caca ini punya kenalan sama si Kang Ismet Sunandar ini gitu ya. Nah, ya akhirnya dikenalin lah sama si Teh Ayu karena memang si Kang Ismet nih lagi membutuhkan atau lagi ya butuh teman cerita, teman ngobrol gitu ya. Makanya dikenalkan dengan si Ayu dari si Teh Caca ini gitu ya. Nah, ya udah dikenalkan lalu ya ketemu gitu ya. Pada saat itu memang dari Ayu nih ya selesai dari menyuci yang tadi sudah aku sampaikan gitu ya. Selesai tadi nyuci ya dia tuh ya kembali lagi ke rumahnya, terus tiba-tiba ya pergi gitu ya. Terus dari salah satu seorang keluarga kerabatnya gitu ya melihat Ayu nih kayak buru-buru gitu ya pergi kemana gitu ya, kayak ingin ya bukan seperti biasa kan. Kalau biasanya kan beliau tuh ketika pulang sekolah ya melakukan jual balon dari salah satu keluarganya juga gitu ya. Nah, namun pada saat hari itu yang juga lagi waktu libur hari Minggu yang tidak ada aktivitas sekolah, kemana nih anak ini gitu ya, kok pergi ya tanpa melakukan aktivitas sehari-harinya gitu ya, kayak jualan atau entah kemana gitu ya. Ternyata memang ingin ketemu seorang pria yang tadi kenalan dan Teh Caca ini, teman dari si Teh Ayu ini gitu ya. Nah, pas saat itu ya udah ketemuan lah. Terus juga nah ternyata ketemunya ini di salah satu tempat yang juga ya kuda lumping gitu ya. Ya kayak apa ya, festival ataupun di kegiatan yang juga kesenian gitu ya. Kuda lumping gitu ya, yang juga ya kesenian yang ada di daerah tersebut gitu. Ingin menyaksikan di sana sekitar jam 1-an lah ya itu. Nah, ketemuan ya udah selesai situ ya ketemu ngobrol juga kenalan. Ternyata ya dari Teh Ayu ini udah kenal dengan si cowok ini, si Kang Ismet Sunandar ini udah sekitar semingguan gitu ya. Mungkin dari via WA atau via telepon. Ternyata memang Teh Ayu ini udah memiliki handphone yang juga ya seadanya, kayak ya turun temurun kan kita biasanya gitu ya teman-teman, ketika ya pakai HP yang juga milik kedua orang tua kita, milik punya ya kakak atau adik kita yang juga bergantian melakukan atau menggunakan handphone tersebut gitu ya seperti itu gitu ya. Nah, makanya disitulah kenalan dari Teh Ayu yang juga mungkin yang HP tersebut yang digunakan untuk kayak kegiatan sehari-harinya, kayak untuk belajar, terus juga untuk mencari sesuatu dari tugas sekolahnya gitu ya normal layaknya penggunaan HP lah ya. Terus ya ketemuan lah sekitar semingguan gitu ya, ketemuan di tempat tadi gitu. Nah, tapi ternyata ya namanya otak orang tuh
otak orang tuh seperti itu gitu ya. Maksudnya kita nggak ada yang menduga gitu ya kapan itu bisa terjadi dan kapan itu ya apes itu terjadi pada ya Teh Ayu tersebut gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi ternyata ketika selepas kejadian atau selepas melihat dan menyaksikan kegiatan ya kesenian tersebut atau kuda lumping, ternyata dari Teh Ayu nih diajak ya ke tempat tersebut kayak dipaksa lah, udahlah yuk nggak apa-apa ikut aja gitu ya. Si Teh Ayu ini dengan si Kang Ismet Sunandar ini ternyata memang memiliki teman yang lainnya yang juga di bawah umur nih sekitar 13 tahunan gitu ya. Ya masih di bawah umur lah ya sebenarnya semua pelaku teh. Nah, sekitaran segitu gitu ya. Nah, ketemu dan juga ya mungkin karena memang itu ada hasrat yang juga ya cowok namanya gitu ya, ketika ada melihat perempuan atau cewek yang juga menarik, memikat hati untuk ingin melakukan sesuatu, ya terjadilah seperti itu gitu ya. Terjadi yang melakukan ya pemerkosaan dengan si Teh Ayu ini dengan berkali-kali dengan keempat orang ini, dari si Kang Ismet Sunandar ini. Terus juga kita samarkan aja ya teman-teman, terus juga dari si Kang Muhammad Zainal ini, terus juga dari Nur Zamzam ini, dan juga sama Ahmad Zainab ini gitu ya. Jadi dari keempat orang ini, dari Ahmad Zainab, terus juga dari Nur Zamzam, sama dari Muhammad ya Zainal ini, terus juga dari Kang Ismet Sunandar ini, yang melakukan itu berkali-kali dan tahu tempatnya di mana. Selepas dari mengikuti dan menyaksikan kegiatan kuda lumping tadi, ternyata dibawa ke kuburan Cina yang juga di dekat tempat selepas kegiatan tersebut gitu ya. Ya sekitaran ya kalau naik motor mah sekitar 5-10 menitan gitu ya. Tapi kalau jalan ya sekitar 20 menitan gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh sebetulnya kegiatan ya, dengan kegiatan ya tadi ya, kegiatan kuda lumping tadi dengan kuburan Cina tersebut gitu. Nah, makanya ya melakukan hal tersebut, dan ternyata itu ya melakukan hal tersebut. Dan ya ketika itu diperiksa sama dokter, ternyata dari Teh Ayu ini memiliki penyakit yang juga sesak nafas. Nah, dugaan kita mungkin ya toh ya, Teh Ayu ini ya ketika dipaksa diseret juga itu ya seperti itu ya, sesak nafasnya. Dan pada akhirnya itu ya mikir dari si para pelaku 4 orang ini, ya mungkin Teh Ayu nih hanya ini aja gitu ya, hanya sekedar pingsan gitu, makanya dilakukan hal yang seperti itu, hal yang tak senonoh dilakukan. Kayak kok bisa itu dilakukan pada seorang anak di bawah umur, melakukan hal tersebut kepada perempuan yang juga orang baru bisa dikatakan gitu kenalannya gitu ya. Nah, makanya dari sini ya melakukan hubungan badan bergiliran gitu ya dengan si tadi Ahmad Zainab, terus juga dari Nur Zamzam, terus juga Muhammad Zainal, juga dari si Kang ya Ismet Sunandar ini gitu ya. Nah, makanya ini dilakukan berkali-kali, dan ya ketika udah nih melakukan tersebut, ternyata ya dari si Kang Ismet Sopian kan jadinya Kang Ismet Sunandar ini kayak mengasih tahu kepada temennya kayak, gue abis melakukan hal ini, dan itu kayak, kok kamu membanggakan melakukan hal tersebut kepada seseorang yang juga di mana otaknya gitu ya. Kayak
kenapa kok ini menjadi kenapa ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi dirimu, dia melakukan hal ini kepada seorang anak di bawah umur, perempuan gitu bisa dikatakan gitu ya teman-teman. Nah makanya kayak itu hal yang wow, kok bisa gitu ya, membanggakan hal tersebut gitu. Nah makanya selepas dari situ ya ternyata ya berpindah lokasi untuk memindahkan ya mungkin awal mikirnya karena tadi kan aku bilang karena memang mikir dari keempat orang ini yakni si Teh Ayu ini hanya sekedar pingsan gitu ya, makanya dipindahkan ke tempat yang lain dan melakukan hal yang seperti itu lagi berkali-kali gitu ya, melakukan seperti itu lagi, dipersetubuhi, juga disekap, dilakukan hubungan badan, hubungan seksual kepada Teh Ayu berkali-kali dengan ketiga orang ini. Dan ya ternyata sampai dengan ya dibunuh gitu ya, atau hingga tewas gitu ya. Ya sebenarnya ya bisa dikatakan dibunuh juga ya, karena kan itu udah diseret, dipaksa, diancam ya sampai dengan tewas tersebut ya dikatakan dibunuh gitu ya dari si Teh Ayu ini gitu ya. Makanya ini salah satu kejadian yang juga kok bisa gitu ya, kemarin tuh aku sempat bahas terkait dengan kasus kakak beradik ini yang melakukan pemerkosaan, menjadi korban pemerkosaan oleh seorang laki-laki yang juga bukan di bawah umur ya, tapi ini di bawah umur, dua orang ini pelaku dan juga si korban gitu ya, yang juga wah kok bisa gitu. Dan juga kayak kemana pengawasan orang tuanya, terus juga kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Nah ya udah gitu, dan itu kejadian seperti itu. Dan juga dari ya ayahnya ini di salah satu podcast yang tadi aku sampaikan di Dini Sumargo dan juga Wawanya ini, ia mengetahui dan juga sempat ya nggak percaya kalau itu kayak dikasih tahu gitu sama salah satu keluarganya, coba tuh lihat Ayu kayaknya ditabrak gitu. Awalnya ngiranya dikasih tahu dan ngiranya hanya ya terlindas atau ditabrak oleh truk gitu atau mobil gitu ya. Nah tapi pada saat itu kan ya si ayahnya ini dari Teh Ayu ini datang ke rumah sakit. Itu ya ternyata dikasih tahu bahwa itu menjadi korban dari ya pemerkosaan oleh orang pria yang juga ya melakukan hal ini berkali-kali, dan itu ada 4 orang pelakunya gitu yang juga ya dekat dari rumahnya gitu ya, ya sekitaran ya nggak sampai sejaman gitu dari rumah si Teh Ayu ini gitu ya. Nah makanya ketika itu ya kaget dong si ayahnya, kayak sampai shock dan juga pingsan gitu ya ketika itu melihat jasad dari si Teh Ayu ini gitu ya. Dan juga yang gak nyangka anak seumur itu menjadi korban ya, hal yang tidak masuk akal terjadi pada anak di bawah umur oleh Teh Ayu ini gitu ya. Nah makanya setelah itu ya sekitaran tadi kan jam 1, jam 2, nah itu kejadian sekitar jam 2 sampai jam 3-an gitu ya. Sebenarnya cukup singkat ya, kejadian itu sekitar 3 jam doang, dimulai dari mengikuti kegiatan ya kuda lumping sampai dengan melakukan hal yang seperti itu dan dibawa ke kuburan Cina. Dan ada ya ternyata dilihat dari salah satu podcast yang juga disampaikan oleh polisi, itu ada ya bukti untuk menghilangkan jejak dari si Teh Ayu, kayak melepas pakaiannya terus juga dibuang pakaiannya, dan juga istilahnya tuh untuk menghindari dan juga untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh si para pelaku ini. Kayak mikir kayak aduh panik nih, kok bisa ya, wah udah deh aku buang aja deh pakaiannya, aduh gimana ya, aduh kok bisa gini ya. Padahal kan awalnya hanya sekedar untuk mempersetubuhi doang, padahal awalnya untuk ya hubungan seksual aja dengan si Ayu, tapi kok bisa kayak gini. Jadi kayak udahlah ya, mungkin dari keempat hari ini memikirkan kayak wah gimana ya biar menghilangkan jejak dari si korban ini. Ya udah akhirnya
ya dibuanglah pakaiannya, dan juga ya menghilangkan jejak untuk tidak ketahuan oleh seorang pun, atau seorang polisi atau orang yang berada di sekitar dari kuburan Cina tersebut gitu ya. Nah, setelah itu jadi ketahuan, ya udah akhirnya dibawa ke polisi, dan ternyata ya ini kita mau masuk ke ya ininya ya teman-teman, masuk ke akhirnya. Ternyata dari si keempat korban keempat dari pelaku ini itu ya kurang mendapatkan ancaman yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keluarga dari si Teh Ayu ini gitu ya. Apa gitu ya, kenapa gitu. Nah, ternyata pada saat ada motor. Nah, pada saat aku melihat di salah satu ya podcast itu, ya ternyata itu mendapatkan ya hanya sekedar untuk direhab di salah satu panti ya sosial aja gitu ya, direhab aja gitu ya, tanpa ada di penjara anak yang memang pelakuan mereka nih ya. Kenapa itu bisa terjadi gitu ya, maksudnya orang normal, orang dewasa pun itu yang nggak melakukan hal seperti itu gitu. Orang besar pun, orang dewasa pun melakukan hal seperti itu mendapatkan ancaman yang juga sempat nasihat. Tapi ini tuh seorang anak yang juga di bawah umur, yang sekitar masih 12-13 tahunan sampai dengan 16 tahun dari korban yang besar itu ya tadi Kang Ismet Sunandar ini, itu ya melakukan hal seperti ini, hal yang keji, sampai diseret dan sampai dengan dibunuh si Teh Ayu ini gitu, yang kesehariannya sangat ya humble banget ya, dan juga sangat baik banget gitu ya teman-teman. Nah, makanya dari kejadian inilah si para pelaku ini hanya sekedar untuk direhab aja di panti sosial. Ya udah akhirnya kayak mendatangi dari podcast tersebut untuk mendapatkan perlindungan yang setimpal yang didapatkan pada keluarga korban si Teh Ayu ini gitu ya gitu. Nah, makanya ya dari mereka ini ya akhirnya kayak hanya direhab, lalu ya alhamdulillahnya setelah ini viral dan juga setelah ini diangkat oleh podcast dan diundang kemana-mana, itu aku terakhir lihat sih itu dari ya dari jaksa pun itu inginnya tuh dihukum mati dari semua para pelaku gitu, dari keempat ini, dari si Kang Ismet Sunandar, juga dari Kang Ahmad Zainab, juga dari Kang Muhammad Zainal, juga dari Kang Nur Zamzam ini itu ya udah dihukum mati aja. Namun mungkin karena memang melihat si para pelaku ini memang masih di bawah umur case-nya, lalu juga ya kenapa enggak untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat aja dilakukan kepada anak di bawah umur gitu ya, dimana pada saat pelaku utama ini itu dikenakan dengan ya pasal, aku baca dulu ya teman-teman, maaf karena aku nggak hafal, takutnya aku salah gitu ya, melanggar pasal 76 DJO pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Junsto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman sekitar 10 tahun penjara gitu ya divonisnya sama majelis hakim gitu ya. Nah, ini pelaku utama tadi Kang Ismet Sunandar sekitar 16 tahunan ini itu dihukum dengan ancaman 10 tahun penjara dan dilakukan 1 tahun untuk melakukan pelatihan keterampilan atau pelatihan untuk bekerja gitu ya di LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial gitu ya. Nah, ya itu tadi ya, makanya masih di bawah umur ya udah melakukan hal pelatihan kerja aja. Sebenarnya kalau menurutku kurang adil gitu ya. Ya sebagai kita maksudnya ya nyawa yang dilakukan oleh si para
pelaku ini kepada almarhumah Ayu ini itu ya nggak sampai 10 tahunan, tapi kok si para pelaku ini hanya sekitar 10 tahunan doang gitu, dan juga satu tahun pelatihan kerja gitu, malah dapat ya sesuatu yang membuat dia ini lebih terampil lagi gitu ya. Dan juga mungkin selepas ini pun buat apa gitu ya, maksudnya setelah udah selesai 11 tahunan ini dengan pelatihan kerja ini, ya udah selesai gitu. Dan juga ditakutkan ini terjadi hal-hal yang seperti itu lagi terjadi kepada beberapa orang yang juga mungkin anak di bawah umur juga gitu ya terjadi gitu ya. Nah, ya itu ditakutkan pada keluarga korban ini gitu ya. Dan juga ya sebetulnya kalau dilihat gitu ya, dan juga aku lihat di salah satu komen yang juga menurutku itu sangat menarik adalah, buat apa kalau misalkan ya anak ini nanti dikembalikan lagi kepada kedua orang tuanya, toh orang tuanya aja itu nggak ada pengawasan yang juga baik, nggak ada pengawasan yang juga bagus kepada si anak-anak kayak ini untuk ya tidak melakukan hal yang seperti itu gitu. Jadi kayak ternyata iya juga ya, maksudnya pada saat kemarin tidak melakukan hal yang seperti itu aja, itu ya keluarga pelaku pun nggak ada apa-apa, nggak ada pengawasan kepada anak-anak kayak ini. Tapi setelah ini yaitu ditakutkan ya hal yang seperti itu lagi terjadi gitu ya. Dan tadi kan aku membahas satu orang doang ya. Nah, dari ketiga orang ini, dari si 3 orang, yakni dari Kang Nur Zamzam, Ahmad Zainab, juga dari Nur Zamzam ini, itu mendapatkan hukuman penjara 1 tahun gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat itu ya berdasarkan hukuman dari Majelis Hakim ini, dari 5 orang, dari kedua orang ini itu 10 tahun ya, sama gitu ya. Tapi dari 1 orang ini yang mungkin lebih muda lagi usianya, sekitar 10 tahun ini sekitar 5 tahun. Tapi mungkin tak dilihat ya, karena memang anak ini juga masih di bawah umur, yang juga ya masih benar ya, masih SD gitu ya, masih SD 3 orang ini. Dan juga ya satu lagi masih sekitar SMP ya. Akhirnya ya udah dilakukan pelatihan kerja aja untuk bisa terampil dan tidak melakukan hal seperti itu di lain waktu, di lain kesempatan, untuk nanti bisa tidak terjadi hal yang seperti itu lagi terulang kembali pada ya orang-orang, agar tidak ada ayu yang lainnya. Padahal sebenarnya udah banyak ayu yang terjadi juga gitu ya. Nah, semoga setelah kejadian ini yang juga cukup viral di media sosial, itu para penegak hukum yang juga mungkin menonton dari video ini gitu ya, semoga ya harapannya teman-teman dari para ya pemangku kepentingan, pemangku hukum bisa ya membantu untuk merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, untuk anak di bawah umur tetap apa ya, tetap di penjara dengan sesuai dengan apa yang mereka perbuat gitu. Maksudnya tuh kan kalau misalkan nih undang-undang yang mereka nih, undang-undang yang masih dikatakan itu ya bukan di bawah umur gitu ya, kayak kita 17 tahunan ke atas gitu ya. Nah, 17 tahun ke atas ini ya seperti biasa dapat hukuman seperti itu. Nah, mungkin ada pengecualian bagi orang yang masih di bawah umur, pengecualian tetap dihukum gitu loh, sesuai dengan apa yang mereka perbuat, 15 tahunan atau 10 tahun, atau bahkan ya seperti yang tadi jaksa sampaikan, yakni hukuman mati gitu ya, atau ya sesuai dengan apa yang diperbuat oleh si para pelaku tersebut gitu ya.
kayak gitu. Semoga dari ya kita senantiasa gitu ya menjaga sanak saudara untuk tetap terlindungi, untuk tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan ketika kita melihat sesuatu yang mencurigakan pada sanak saudara atau ya orang sekitar kita, kita selalu berwas-was diri dan juga melindungi dari keluarga, anak, kakak, adik, sanak saudara, tetangga, bahkan atau ya orang yang tidak kita kenal. Kalau misalkan ada hal yang itu curiga atau hal yang memang itu terjadi kejadian yang di luar nalar, ya itu kita ya kasih tahukan dan kita coba selidiki dan senantiasa untuk kita lindungi. Terus untuk para orang-orang yang juga sangat ya takutnya menjadi hal-hal yang menjadi ayu selanjutnya gitu ya, kayak gitu. Nah juga semoga dari almarhumah Ayu yang bisa mendapatkan tempat yang husnul khotimah, mendapatkan tempat di sisinya yang jauh lebih baik. Dan kita berdoa teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga dari Ayu bisa mendapatkan tempat yang layak di sisinya, dan juga ya dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, dan juga keluarganya yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketabahan, kesabaran, keluangan, bahwa ya memang selain dari takdir, ya memang itu terjadi yang seperti itu, ya menerima kejadian dan berdamai gitu, dan kembali lagi melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi memang gak mudah gitu ya, memang pada kenyataannya sulit, kayak mungkin takut, trauma, dan juga tendensi untuk selalu ya harapan bisa menjaga misalkan ada adiknya Ayu ataupun ya orang-orang sekitar yang memang itu ya agar tidak terjadi hal yang seperti itu lagi gitu ya teman-teman. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita bisa senantiasa terhindar dari kejadian seperti itu, dan ya untuk melaporkan aja kalau misalkan ada hal-hal yang mencurigakan terjadi pada orang sekitar kita. Makasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen. Oke, makasih banyak. See you next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.